Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Beliau yang juga kita pelajari kitabnya tadi pagi di kitab di kitab tentang zikir ya, tentang zikir. Dan ini kumpulan hadis-hadis kita kemarin sampai ke bab bayanu kasrati turuqil khair ya, bayani keterangan tentang kasrah banyaknya turuqil khair, jalan-jalan kebaikan. Kemarin sampai hadis yang nomor 2 ya. Sekarang hadis nomor 3. Asalisu anhu, darinya maksudnya adalah dari Abu Dzar. Qala, beliau berkata, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat dihadapkan alayya atasku a'malu ummati, amal-amal umatku, hasanuha yang baiknya, wasayyi'uha dan yang buruknya. Yang amal baik, amal buruk itu dihadapkan, ada ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk itu ditunjukkan kepada Rasulullah. Fawajatu, maka aku mendapati fi mahasini a'maliha, pada bagusnya amal-amalnya ya, fi mahasini a'maliha, pada bagusnya amal-amalnya. Maksudnya amal-amal yang bagus itu aku dapati salah satunya gitu ya, al-adza yumatu anitorik. Al-adza itu maksudnya gangguan, yumatu yang disingkirkan, anitorik dari jalan. Jadi gangguan yang disingkirkan dari jalan itu bagian dari amal kebaikan. Wa wajadtu, dan aku mendapati fi masawi il a'maliha, pada keburukan amalnya itu nukhoah itu dahak. Takunu fil masjidi, yang dilakukan atau dibuang di masjid. Jadi buang reak, buang dahak di masjid. La tudfanu, yang tidak ditanam. Nah, ini nanti dijelaskan ya, ditanam ini maksudnya apa ya? Ditanam itu dibersihkan gitu kan. Rawahu Muslim, meriwayatkannya di sini Imam Muslim. Jadi ada amalan-amalan baik dan amalan buruk ditunjukkan pada Rasul. Ya, ini yang amalan baik itu daftarnya ini, yang amalan buruk itu ini. Nah, yang amalan baik itu salah satunya disebutkan, karena kadang-kadang saking sepelenya kita nggak nganggap itu kebaikan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, apapun itu, pokoknya yang ganggu ya, misalnya beling, duri atau yang lainnya, pokoknya gangguan disingkirkan. Atau ada dahan yang melengkung ini aja di bersihin. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala walaupun digaji gitu ya, tapi lillahi ta'ala ikhlas gitu ya, pasukan oranye pasukan yang bersih-bersih itu loh. Wah, itu ahli surga itu ya, ahli surga itu kalau amalannya ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Ya jalanan jadi bersih gitu kan, diberesin ya, dibagusin ya. Apalagi pemerintah itu gangguan di jalan aja pahalanya besar, apalagi bikin jalan
gitu ya. Bikin tol apa gitu ya. Wah, itu potensi pahalanya luar biasa. Yang sudah ada jalan saja, sekedar buang apa namanya? Gangguan, itu saja termasuk amal kebaikan yang bisa bikin masuk surga. Apalagi kalau dari yang nggak ada jalan terus dibikin jalan, bikin jalan layang, ya itu kan sebenarnya membantu. Maksud dari gangguan di jalan itu apa? Gangguan yang menyebabkan perjalanan orang jadi terganggu. Nah, kalau macet karena saking padatnya, terus tiba-tiba dibikin jalur baru, entah di atasnya, entah di sampingnya, entah di ini, itu kan bagian juga dari menyingkirkan gangguan, di mana beban dari jalan itu sudah terlalu padat. Ya, makanya pemahaman ini walaupun cuma sekedar membuang gangguan dari jalan, tapi implementasinya itu luas sekali. Ya. Kemudian yang amalan buruk, yang ini juga waktu itu dianggap sepele, ya itu berdahak di masjid tidak ditanam. Maksudnya ditanam itu apa? Masjidnya Nabi itu nggak ada lantai seperti sekarang. Orang berdahak pakai karpet gini ya mesti pikir-pikir gitu ya. Jadi zaman dulu itu masjidnya masih apa? Pasir. Kalau belajar si Sahih Bukhari itu ketika Nabi pernah sholat malam atau sholat di malam hari, terus hujan. Ya, sholat di malam hari itu terus hujan. Itu beliau sujud, ya sujud begitu. Di riwayatnya itu disebutkan begitu bangkit, itu dahinya itu penuh pasir, gitu. Karena tanahnya itu basah. Ya tanahnya itu basah. Jadi itu di Sahih Bukhari gitu. Saya pernah baca riwayat ini dulu. Saya bayangin itu kalau yang belajar hadis itu nggak paham apa namanya ya, nggak paham latar belakang. Ini maksudnya apa? Sujud tiba-tiba bangkit kok dahinya penuh pasir gitu ya. Ya karena memang masjidnya Nabi itu masih tanah begitu. Nah sehingga kalau makanya ada adab nanti cara berdahak ketika atau buang reak ketika sholat. Ya itu adalah arah kiri. Ya arah kiri. Terus habis itu ditanam. Ditanam itu kan jatuhnya ke pasir. Ya tinggal diuruk pakai tanah yang ada di bawah. Jadi ngeludah, cuh gitu ke kiri gitu ya. Itu ada kalau mau tidak mau ketika sholat itu tidak boleh ke kanan gitu ya. Itu adabnya. Atau sebagian menyebutkan di kain ya, di kain terus tidak langsung artinya tudufanu ini harus memahami atau tudufanu artinya ditanam atau diuruk gitu ya. Karena biasanya untuk menjelaskan tentang jenazah ya yang dimasukkan ke dalam liang terus diurut itu istilahnya juga tuduk fanu ya. Jadi reak atau dahaknya itu diuruk. Nah itu menunjukkan bahwasanya memang masjidnya sepertinya kalau sekarang udah karpet begini ya bukan diuruk gitu ya. Jadi praktek hadis itu juga harus lihat-lihat apa, lihat-lihat situasi. Nanti begitu ngaji begini ada yang ini ada reak, marbotnya ngambil pasir dari luar diuruk, itu malah ngotor-ngotorin gitu ya, bukan bersihin gitu ya. Perintahannya hadisnya diuruk kok gitu kan. Nah itu kan masjidnya nanti dulu kayak apa, ini sekarang modelnya pakai karpet begini ya tidak diuruk, maksudnya dibersihkan. Nah itu sepele tapi termasuk kejahatan ya, termasuk keburukan ya, sehingga kita harus hati-hati. Berikutnya hadis nomor keempat, ar-rabi'u anhu darinya anna bahwasanya nasan qalu, orang-orang itu sama berkata, nas itu orang-orang ya, qalu sama berkata mereka, ya Rasulullah wahai Rasulullah, zaba ahlud dusur, orang-orang kaya itu pergi bil ujur dengan pahala. Ajar itu bentuk tunggal, ujur itu bentuk jamak. Jadi ahlu dusur itu orang kaya. Ya orang kaya sama pergi dengan pahala yang banyak. Yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami juga sholat. Ini yang ngeluh nasan di sini adalah orang miskin. Ini keluhan orang miskin. Coba kita perhatikan, keluhan orang miskin zaman Nabi itu apa yang dikeluhkan? Apa lapar, apa duit, apa nggak punya rekening atau apa? Kita lihat keluhannya apa.
Jadi ya Rasul gitu ya, orang-orang kaya itu ngeluh tentang orang kaya. Wajar kan ya orang miskin ngeluh tentang orang kaya. Tapi coba dikeluhkan nih, ini apa ya? Ini zahaba ahlu dusur. Orang-orang kaya itu pergi bil ujur dengan pahala yang besar. Yusolun mereka sholat, kamanu soli sebagaimana kami sholat. Wayasumun dan mereka itu berpuasa, kamanasum sebagaimana kami berpuasa. Watasoddakuna dan mereka bersedekah bifuduli amwalihim dengan fudul. Fudul itu kelebihan, ya. Fadilah itu maksudnya kelebihan, keutamaannya, kelebihan harta amwalihim, harta-harta mereka. Nah, cuma pas yatasodakuna bifuduli amwalihim, mereka tidak bisa wanatasodaku. Kami juga bersedekah itu berhenti. Jadi mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka sedekah, nah itu berhenti. Tidak, kami juga sedekah karena memang nggak punya duit. Ya, jadi yang dikeluhkan bukan masalah nggak punya duitnya. Yang dikeluhkan apa? Nggak bisa sedekah. Ya, beda. Ini mentalnya beda dengan mental orang miskin ya. Ya nggak bisa, nggak punya duit. Maksudnya apa nih nggak punya duit gitu kan? Kalau orang sahabat kan ngeluhnya bukan nggak punya duit. Ya Nabi orang kaya bisa sedekah. Saya nggak bisa sedekah. Jadi yang dikeluhkan itu karena nggak bisa sedekahnya itu miskinnya mah urusan Allah yang ngasih gitu ya. Tapi saya nggak bisa sedekah ini masalah gitu. Qala berkata atau bersabda Rasulullah SAW. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya, awalaisa tidakkah qad ja'alallah Allah telah sungguh Allah telah jadikan lakum buat kalian ma apa yang tasaddaqun nabi yang apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Ya, lu bukankah Allah sudah menjadikan kalian itu sesuatu yang bisa kalian bisa bersedekah dengan itu? Karena ini pemahaman orang miskin yang ngeluh ini sedekah itu hanya dengan apa? Uang, dengan harta. Maka Rasul belum, Allah itu kan ngasih kalian aset banyak untuk bisa sedekah. Nah, aset yang mana? Ya, kemudian dijelaskan. Inna sesungguhnya bikuli tasbihatin sodakoh. Tiap-tiap tasbih itu sedekah. Wakulu takbirotin, wakuli dan tiap-tiap takbirotin, takbir ucapan Allahu Akbar itu sodakoh. Wakuli tahmidatin dan tiap-tiap tahmid ucapan hamdalah, ya itu sodakoh. Wakulu tahlilatin dan tiap-tiap tahlil itu sodakoh. Wa amrun bil ma'ruf dan memerintahkan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ya bud'i dan pada bud'i itu hubungan suami istri. Jima, bud'i itu jima artinya ya. Jadi dan pada hubungan suami istri ahdikum salah seorang dari kalian itu pun juga sedekah. Qalu, nah orang-orang sama bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini maksudnya orang miskin ya, bertanya. Ayati ahaduna syahwatahu. Apakah salah seorang dari kami itu mendatangi? Ya, ayati apakah mendatangi ahaduna salah seorang dari kami? Syahwatahu, syahwatnya. Maksudnya apakah salah seorang dari kami itu melampiaskan syahwatnya? Wa yakunu lahu fiha ajrun dan ada padanya wayakunu dan ada lahu padanya fiha pada perbuatan tadi itu ajrun pahala ya. Jadi loh melampiaskan syahwat kok ada pahalanya, emang benar ya Nabi gitu ya. Qala bersabda Nabi, ara'aitum apa pendapat kalian lawado'aha seandainya meletakkannya ya, seandainya meletakkannya fi haramin pada yang haram, artinya bukan pada istri sahnya, tapi sesuatu yang haram seperti ya zina, ke tempat prostitusi dan lain sebagainya. Akana alaihi wizrun, apakah dengan seperti itu jadi dosa? Ya, atasnya itu ada dosa. Fakadzalika maka seperti itulah idza wada'aha ketika meletakkannya fil halali pada yang halal.
Karena lahu ajrun, maka baginya ada ajrun, ada pahala. Rawahu Muslim, hadis ini meriwayatkan di sini Imam Muslim. Ad-dusur itu bisa musalasah, ya, dengan sa yang titiknya 3, ya. Al amwal maksudnya itu harta. Ahlu dusur itu maksudnya orang yang punya banyak harta. Wahiduha dasrun, bentuk tunggalnya itu dasrun, ya, tapi bentuk jamaknya dusur, ya. Jadi kembali lagi, ini keluhan orang miskin kepada orang kaya. Yang dikeluhkan tuh nggak bisa saingan amal. Nah, tapi Nabi juga ngasih solusi. Kalau nggak bisa amal, dalam arti sedekah dengan uang, kalian bisa sedekah dengan yang lainnya. Ya cukup modal lidah, ya, yakni takbir, tahmid, tasbih, ya, tahlil dan lain sebagainya, itu semuanya sedekah. Terus amar ma'ruf nahi mungkar pun juga melibatkan apa? Lidah juga, ya, itu pun juga semuanya sedekah. Nah, bahkan sampai yang tidak disangka-sangka adalah hubungan suami istri, itu juga dihitung sebagai sedekah. Nah, orang-orang heran, loh kok kayak gitu dapat pahala? Lah iya, kalau diletakkan di haram juga dapat dosa. Makanya kenapa ada kajian yang menyebutkan, loh kalau begitu makan tempe itu berpahala apa enggak? Makan tahu itu berpahala apa enggak? Ya, makan gulai gitu ya, makan sate, bakar-bakar ikan, berpahala nggak? Ya, kalau dengan kiasnya ini, ya, dengan kias di sini, ya, artinya bahwasanya kalau itu dilakukan yang haram kepada yang haram itu jadi dosa, maka karena makan tahu itu berarti tidak makan babi, ya, karena makan tempe itu berarti tidak makan bangkai. Ya, karena makan apa namanya, ikan itu tidak makan darah, ya, yang semuanya adalah haram. Dan kalau makan haram itu dapatnya dosa, maka makan tempe karena dia adalah halal, dia mendapat apa? Pahala. Semudah itu orang dapat pahala. Makanya diniati tiap kali makan apapun yang sederhana, yang halal, ya ada dorongan keniatan, saya makan ini apapun ini adalah menghindari yang haram. Ya, jadi harus ingat bahwasanya ketika kita melakukan yang halal-halal itu menghindari yang haram. Kita misalnya ngaji nih, ngaji seperti ini jelas berpahala. Tapi kalau misalnya cuma sekedar di masjid, duduk kongkoh di depan situ ngobrol gitu ya, wah, buang-buang waktu, sia-siain nanti dulu. Sia-sia, oke, kalian sebut sia-sia, ya, disebut sia-sia, oke lah, gitu kan. Memang nggak ada pahalanya. Tapi apakah itu halal atau haram? Halal. Coba kalau kumpul yang dihidangkan bukan kopi, ya, tapi apa? Arak misalnya, khamr, vodka atau apa yang kan banyak itu. Kemarin di Jepara ya, mabuk bareng, oplosan, meninggal langsung 8. Ya, baru 2 hari yang lalu saya baca beritanya. Meninggal langsung 8. Saya baca namanya, Masya Allah. Muhammad siapa? Terus ini, namanya Muslim semuanya. Dan bagus-bagus ya, orang Jepara kan ini ya. Tapi matinya, jadi itu oplosan isinya metanol. Metanol itu spiritus. Ya, alkohol tapi jenis yang ikatan 1. Kalau ikatan 2 kan etanol gitu ya. Nah, itu etanol alkohol yang bisa diminum itu gitu. Tapi kalau metanol itu spiritus, alkohol juga, cuma ikatannya 1 jadi beracun. Dicampur susu, dicampur apa-apa, diminum, dadanya panas pada kenger langsung. Ya 8. Nah, kalau duduk kongko kayak gitu itu kan dosa. Ya karena minumnya haram. Tapi kalau ngopi walaupun ngobrol dan sebagainya itu kan halal. Artinya apa? Kita niati kumpul seperti itu menghindari kumpul yang haram-haram itu, yang isinya nggak jelas itu jadi bisa mengalihkan sesuatu yang punya nilai pahala, karena walaupun sekedar ya seperti kayak buang waktu tapi diletakkan kepada yang halal, walaupun sebenarnya secara bertingkat ada yang bisa lebih bagus, daripada ngobrol nggak ada jeluntrungnya, ya sudah mudzakarah. Nah, itu level berikutnya, nanti telah ilmu atau apa itu kan tingkatnya, tapi kan ini pada koridor yang halal. Gitu, itu
Kita penting ini ya. Makanya kadang-kadang kita itu jangan terlalu bukan sok suci ya, tapi terlalu ideal. Wah, karena di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan ada. Dulu kita pernah belajar di surat Taubah itu ya. Ada segolongan umat yang dia iman, benar-benar sempurna imannya, menghindari yang buruk, hanya yang baik saja. Tapi ada segolongan yang masih campur aduk. Campur aduk itu ya kadang-kadang tobat, kadang kumat gitu ya. Yang tomat model tomat gitu ya. Ya, jadi kadang tobat, kadang kumat. Tapi ada juga yang murni buruk, jelek semuanya. Tapi yang kadang baik, kadang buruk, yang campur aduk ini oleh Allah SWT disebutkan bisa jadi Allah mengampuni mereka. Katanya menggunakan kata asa. Asa itu bisa jadi. Kalau asa dalam Al-Quran itu menunjukkan pasti. Artinya orang ini walaupun campur aduk, dia masih punya potensi untuk diampuni. Karena amal baik itu jelas, amal buruk jelas. Tapi ada orang yang nyampur gitu ya. Buktinya apa? Di belahan dunia, beberapa teman itu suka wisata ya. Wisata tuh piknik apa itu kan. Tahun berapa saya masih ingat itu ya, 2000 awal gitu ya. Awal-awal 2005 2008 2009 pergi ke Thailand. Ya, terus ke pantai yang terkenal itu Pattaya. Ya. Wah, udah karu-karuan. Namanya pantai orang Thailand apa itu, udah melebihi Bali lah gitu ya. Parah gitu ya. Parah. Terus tapi ya sudah, dia nyari musola orang tempat itu musola gitu ya. Nyari restoran, isinya babi semua orang Thailand gitu ya. Isinya nggak jelas, malah ya kan kuliner ekstrim kebanyakan di sana. Kalajengking ada pasarnya itu, pasar Kalajengking, pasar kecoa, pasar bangsa serangga dijual gitu ya. Itu Thailand model gitu makanannya nggak jelas gitu ya. Itu malah yang haram-haram tuh banyak. Akhirnya waduh, gimana ini, tapi ya tetap nanya ke restoran, di sini ini makanan ini ada babinya. Wah, enggak nyari yang nggak ada babinya itu kan. Nah, akhirnya apa, orang kok piknik ke sana. Kalau ini orang ngaji gitu ya, misalnya kita yang biasa ngaji apa itu kan piknik kemana? Ke Thailand, pantai mana? Wah, cari yang lain deh gitu kan. Mending umroh ke ke Mekah apa ke pantai. Nah, ini kan pikiran orang yang yang ya hanya baik-baik saja kan. Mesti kalau piknik umroh gitu ya, ziarah Nabi gitu ya, atau ziarah ke wali dan sebagainya, ya modelnya gitu. Tapi kalau ini kan masih campur-campur, ya ngajinya ya kadang hadir kadang enggak, pikniknya ya ke Pattaya tadi itu, punya duit ke Hawaii apa gitu-gitu, cuma gara-gara orang ini ya. Jadi jangan dianggap sepele, gara-gara orang yang model kadang tobat kadang kumat ini pada bondong-bondong pilih ke sana. Tiap kali ke sana kan mesti tetap ya, walaupun dia campur aduk ke pantai, cuci mata, tetap ketika ke tempat nyarinya juga musola. Sini musolanya ada. Lama-lama penyedia wisata itu judek gitu ya. Wah, ini banyak nyari musola gitu kan. Terus datang ke restoran cuma nanya, ini kan ada babi nggak jadi belanja. Banyak gitu yang nanya, makanan ini ada. Oh, ada babinya. Oh, enggak, ada babi. Akhirnya apa? Karena permintaan tinggi, restoran mau nggak mau nyediain makanan apa? Halal. Begitu permintaannya orang musola, akhirnya ada yang memulai restorannya itu tidak nyediain babi, ada musolanya. Wow, itu rame. Namanya bisnis rame. Sampingnya juga mesti laku juga. Akhirnya apa? Setiap restoran itu sudah ada musolanya. Coba kalau orangnya tipe-tipe ngaji yang nggak pernah, yang istilahnya deles-deles, yang ini kita menjauhi gitu-gitu, nggak akan terbentuk kayak gitu-gitu. Ya, nggak pernah nanya masalahnya. Jangankan nanya, ke sono aja juga enggak. Ke sono aja enggak kepikiran. Orang yang lurus-lurus itu mesti pikirannya semuanya ziarah Nabi, umroh, ke tempat-tempat yang bersejarah, ke Al Azhar, ke ini ya gitu-gitulah. Piknik ke Pattaya itu gak kepikiran. Tapi justru gara-gara orang ini, dia tidak niat dakwah.
Dia cuma nanya, ada musola ya, karena biasanya sholat nggak ada, ditanya terus lama-lama disediain apa musola gitu kan. Ini ada makanan ini, oh, babi, oh babi, enggak, babi. Ya di Indonesia juga begitu, kayak di Danau Toba gitu kan, sediain makanan yang nggak jelas babi dan sebagainya. Tapi begitu orang Muslim tuh piknik ke sana, gitu, nanya makanan ini dan sebagainya, akhirnya ada restoran makanan halal. Tapi kalau sudah di blacklist, jangan ke sana. Ya itu akhirnya jadi wisata-wisata yang memang benar-benar nggak karu-karuan, karena tidak ada campur tangan orang-orang baik yang datang ke sana. Ya. Akhirnya selamanya kita ya apa namanya, nggak punya pengaruh. Makanya orang-orang yang campur aduk itu pun secampur aduknya amalan dia tetap ternyata punya efek kebaikan. Makanya jangan suka menyepelekan apa amalan, dan jangan fokus melihat orang itu kepada keburukannya. Saya kemarin piknik sama ke Pattaya, orang gak karu-karuan ini pikniknya ke Pattaya, mesti lihatnya yang gak jelas gitu ya. Pikiran kita begitu, padahal efeknya orang yang diri gitu-gitu yang menyebabkan di sana tuh akhirnya ada musola, ada restoran halal, ada pengaruh kebaikan yang akhirnya ujung-ujungnya ya dakwah itu hidup ya. Bahkan ada orang yang akhirnya loh ini sudah ada kayak gini gitu ya, itu karena adanya demand, karena adanya permintaan gitu kan. Dan itu tidak tercetak kalau yang datang ke sana itu sudah mulai memblacklist, oh, enggak, jangan didatangi, enggak akan ada ya. Jadi memang dakwah itu ofensif, mau datang kemana saja gitu kan, entah itu menyengaja, entah itu kadang cuma sekedar tadi itu nanya dan sebagainya. Nah di sini kembali lagi ya, amal kebaikan itu macam-macam, sedekah itu juga macam-macam, bahkan urusan yang sepele dianggap tidak ada pahalanya, ternyata pahalanya ada. Selanjutnya hadis yang kelima, al-khomisu. Anhu darinya itu maksudnya dari ini darinya semua tuh ya. Dari yang awal kalau melihat darinya gitu dari hadis nomor 2 ya, dari Abu Zar ya. Qala beliau berkata, Kolali bersabda kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahkirona, janganlah menganggap remeh atau jangan menganggap hina, benar-benar minal ma'ruf, dari kebaikan syai'a sedikit pun. Jadi kebaikan itu jangan dianggap remeh, jangan dipandang sepele sedikit pun. Walau meskipun antalko, bahwasanya engkau menemui akhoka saudaramu biwajihin tolikin, dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria ya. Wajah ceria itu ya wajah sumringah yang penuh senyum gitu ya, rawahu Muslim. Jadi berwajah ceria ya, tidak bermuka masam, itu bagian dari kebaikan juga ya. Jadi jangan disepelekan. Kenapa? Karena kemarin sudah kita jelaskan waktu tafsir gitu ya, kebaikan hanya sekedar senyum, dengan mengucap salam dan sebagainya, itu orang yang moodnya jelek pun akhirnya bisa terkoreksi moodnya, yang tadinya dongkolan apa itu bisa jadi terhibur dan akhirnya punya semangat ya. Jadi itu dan kita tidak tahu pengaruh wajah ceria kita kepada orang itu, kita nggak tahu. Ya, ada orang terobati yang tadinya sudah mau bunuh diri gara-gara kita senyumin, gagal bunuh diri, ternyata masih ada orang baik ya, bisa jadi, gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh melihat di mana-mana kejelekan, tahu-tahu ketemu orang senyum, ya, ketemu di jalan kenal juga nggak, tapi senyum, mari Pak, gitu kan, itu menghibur. Ibaratnya ya dulu pernah kita umpamakan di tempat yang gelap, puntung rokok nyala saja itu seperti terang benderang, karena memang tempatnya saking gelap gulitanya ya, nyala puntung rokok saja itu seperti cahaya yang terang benderang. Makanya di tempat yang banyak maksiat, orang nggak peduli sama orang, tiba-tiba ketemu orang terus senyum, itu seperti pelita yang diperlukan jadi penerang gitu ya, padahal sebenarnya nggak terang-terang amat, tapi karena saking gelapnya itu jadi kelihatan terang. Berikutnya hadis yang keenam, as-sadisu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, tiap-tiap tulang sendi, minan nas, dari manusia, alaihi sedekah, wajib atasnya sedekah. Kula yaumin,
tablu'u, tiap-tiap hari yang terbit fihi padanya asyamsu, matahari. Di setiap hari yang terbit matahari pada hari itu ada kewajiban mensedekahi tulang persendian. Ta'dilu bainal isnain, mendamaikan di antara dua orang itu sedekah. Wa tu'inur rajul, dan menolong seseorang fi dabbatihi. Dabbah itu binatang tunggangan, maksudnya kendaraan. Ya kalau sekarang kan orang naiknya kendaraan, ya bukan binatang lagi. Ya walaupun masih ada binatang ya. Jadi tu'inur rajul, seseorang menolong orang lain, ya, atau engkau menolong seseorang lain fi dabbati, pada kendaraannya, fatahmilhu alaiha, sehingga engkau menaikkannya, jadi menunggangkannya gitu kan, sampai bisa ke tunggangannya itu, au tarfa'ulahu alaiha, atau mengangkat baginya, atasnya, mata'ahu, perbekalannya. Jadi orangnya sudah naik tapi barang-barangnya masih di bawah, terus ini Pak, ya itu dia sudah di kendaraannya gitu ya. Tarfa'ulahu alaiha mata'ahu, itu sodakotun, sedekah. Wal kalimatu thayyibah, dan kalimat thayyibah itu sedekah. Wa bikulli khutwatin tamsyiha ila shalah, dan tiap-tiap khutwah itu langkah, tamsyiha yang engkau melangkahkannya, ila shalah, kepada salat, itu sedekah. Wa tumitul adza, dan menyingkirkan gangguan, anitorik, itu sedekah. Muttafaqun alaih. Nah ini tadi sudah ya. Warwahu Muslim aidon, dan meriwayatkannya Imam Muslim juga yang lain, min riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqu kullu insanin min bani Adam, sesungguhnya diciptakan pada tiap-tiap manusia dari Bani Adam, ala sitina wasalasi mi'ah, ala sitin itu 60, wasalasi mi'ah, dan 300, maksudnya 360. Jadi sitin wasalasi mi'ah, 360 dan 300. Ya, ini 360 mifsal itu persendian. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa halalallah, dan bertahlil kepada Allah, wasabbahallah, dan mensucikan asma Allah, wastaghfarallah, dan beristighfar kepada Allah azza wa jalla, wa azala, dan memisah, wa azala, dan membuang hajaron, ya hajaron itu batu, anitorik, dari jalan, antorikin, dari jalan, annas, manusia, ya antorikinas, dari jalan manusia, maksudnya buang batu itu batu yang mengganggu. Au syaukah, atau duri, au azman, atau tulang, antorikinas, dari jalannya manusia, jalannya orang-orang. Au amara bima'ruf, atau amar ma'ruf, au nahyan mungkarin, atau mencegah dari kemungkaran, ada sejumlah sitina wasalasi mi'ah, 60 dan 300, maksudnya 360. Jadi takbirnya sekian, tahlilnya sekian, tahmidnya sekian, terus buang kotoran di jalan, buang ini dan nolong dan sebagainya, di jumlah 360 ya. Fa'inahu, maka sesungguhnya yamsi, dia berjalan, yaumaidin, pada hari itu, di mana dia sudah melakukan 360 perbuatan baik yang terhitung sedekah ya. Waqad, dan sungguh, zahzaha, dia telah membebaskan nafsahu, dirinya, aninar, dari neraka. Karena kan ada ayat, faman zuhziha aninar faqad faz, barang siapa yang telah terbebas dari neraka, maka sungguh dia faz. Faz itu berjaya, ya berjaya itu menang gitu ya. Maka caranya menang gimana? Lakukanlah sedekah sejumlah 360 sesuai dengan jumlah persendian kita, maka disebut di sini waqad zahzaha nafsahu anin nar. Ya, jadi ini tips dari Nabi, kalau hari itu pengen bebas dari neraka, lakukanlah sejumlah ini ya. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, kalau setiap sholat itu kita baca
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ditutup dengan tahlil sekali, la ilaha illallah syarikalah itu 100. Kalau 5 waktu jadinya 500, itu sudah surplus, sudah lebih. Ya, karena yang dibutuhkan cuma 360. Kalau 500 berarti sudah kelebihan 140. Ya, artinya ya kalau itu, tapi kadang-kadang kan wah lagi buru-buru, waduh perutnya mules nggak sempat pikir langsung pergi, nah itu berarti kurang misalnya. Jadi dengan yang lain, ya dengan yang lain. Intinya kalau sudah bisa melakukan itu saja, itu berarti hari itu kita terbebas diri kita dari neraka. Kalau selama itu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya as-sabi, yang ketujuh, anhu darinya, dari sahabat Abu Hurairah kalau yang ini ya, karena hadis sebelumnya nomor 6 itu Abu Hurairah. Anhu dari sini ya maksudnya Abu Hurairah juga. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, kalau beliau bersabda, man ghoda, barang siapa berpagi-pagi, ilal masjid, pergi ke masjid, auroha atau bersore, ya bersore ke masjid gitu maksudnya, a'adallah, Allah sediakan lahu baginya, fil jannah, di surga, nuzulan, nuzulan itu jamuan, ya nuzul itu jamuan, kulama tiap-tiap, ghoda pagi, auroha atau sore. Muttafaqun alaih. Nuzul itu kut, ya, hidangan, warisku dan rezeki, wa ma yuhayyi'u dilidhoif, dan apa yang disediakan bagi tamu. Ya, tamu itu berarti apa? Jamuan atau suguhan. Kenapa? Karena orang yang ghoda, ya, atau roha ilal masjid, masjid itu kan rumah Allah, baitullah. Berkunjung ke rumah orang saja, yang punya rumah nyuguh tamu. Ya, ini kita berkunjung ke rumah Allah. Yang punya rumah siapa? Ya Allah. Maka Allah juga nyuguh, ya, suguhan atau jamuan. Makanya kita di masjid ini berbetah-betah, ini kita berbetah-betah menjadi tamu Allah. Nah, setiap kali kita ke masjid, di surga itu ada hidangan yang disediakan oleh Allah. Nah, itu penghormatan Allah terhadap para tamu-tamunya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, pulang pergi dari rumah ke masjid ini, menabung banyak jamuan di surga yang nanti mudah-mudahan kita bisa temui ketika sudah masuk ke sana. Allahumma amin. Selanjutnya hadis ke-8, as-saminu, yang ke-8. Anhu, darinya dari Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, ya nisa al muslimat, wahai para perempuan muslimat. Kalau nisa itu seringkali diartikan juga istri-istri, ya, dari kalangan muslimat. Latah kirona, janganlah kalian memandang hina atau memandang remeh, jarotun, ya, bentar saya ulangi terjemahannya ya. Latah kirona, janganlah memandang remeh atau memandang hina, jarotun, seorang tetangga, lijarotiha, kepada tetangganya yang lain, walau meskipun firsina syatin, sekedar memberikan kikil atau kaki. Syatin itu kambing, ya. Muttafaqun alaih. Ya, firsin, ya, itu minal ba'ir. Ya, disebutkan di sini kolal jauhari, ya. Al firsin, firsin itu kaki atau kikil, kalau orang bilang kan kikil itu kaki. Minal ba'ir, biasanya dipakai untuk ba'ir. Ba'ir itu onta. Kal hafir minat dabah, sebagaimana juga untuk istilah hafir untuk binatang yang lain, tapi maksudnya juga kaki gitu ya. Kola, dia berkata, warubama, dan kadang-kadang istu'iro, itu dipinjam, istilah itu untuk fisyatin, digunakan untuk kambing. Tapi sebenarnya kaki di situ adalah kaki untuk onta. Hanya seringkali juga dipakai, dipinjam istilahnya untuk menyebut kaki kambing. Artinya apa? Ini ada dua pengertian. Pertama, jangan sampai tetangga satu meremehkan dengan tetangga yang lain urusan memberi
sedekah apa bukan sedekah, memberi hadiah, walaupun itu hadiahnya adalah cuma mungkin semangkok atau ya isinya kikil kambing. Karena begini, di kalangan orang-orang Arab yang dianggap sebagai hidangan yang pantas dihadiahkan itu adalah dagingnya. Ya, kikil itu udah makanan kelas. Ya, nggak terlalu inilah yang dikejar orang itu. Walaupun kalau di kita enggak, kikil itu termasuk yang mewah itu ya. Beli sop kikil oh mahal itu gitu ya. Ya, tapi ini kebiasaan. Kebiasaan di mana kalau yang namanya ngasih itu biasanya daging. Jadi tiba-tiba kikil. Nah, Nabi menasihatkan tetangga sama tetangga masalah ngasih-ngasih kayak gitu itu. Jangan meremehkan walaupun cuma sekedar kikil kambing. Nah, ini dua pengertian. Ya, di syarahnya itu dijelaskan. Satu, pengertian yang pertama itu jangan sampai seorang tetangga itu memandang remeh pemberian tetangganya, ya, ketika dia diberi hidangan yang cuma sekedar kikil atau kaki kambing. Jadi ketika dikasih, wah gini aja dikasih, kasih yang lain aja. Nah, itu nyakitin. Ya, itu nyakitin. Jadi itu memandang remeh, memandang rendah bagi si penerima. Jadi nasihatnya itu bagi yang apa? Yang nerima. Kalian itu para wanita. Ini yang dinasihati siapa? Wanita. Karena yang biasanya tajam komennya, ya tidak hanya netizen, gitu ya. Kejem itu netizen kejem gitu ya. Ini para wanita, gitu ya. Yang dinasihati wanita. Diantar apa sih? Gini aja Pak, kita nggak doyan kayak gini ya, daripada nggak kemakan, udah ke sana aja. Jujur memang gitu ya, artinya nggak kemakan, udah ke yang lainnya aja. Tapi itu nyakitin itu. Ya. Kalau misalnya mau diusulkan ke yang lain, terima dulu, alhamdulillah gitu kan. Habis itu nggak ada yang doyan ya, kita aja yang ngasih ya ke orang lain. Ya jadi pahala kita. Pertama, nerima itu nyenengin yang ngasih, ya. Kita kasihkan orang, nyenengin orang yang nerima. Kita dengan satu amalan ini menyenangkan banyak orang. Yang ngasih juga seneng, yang nerima juga seneng. Kita nggak makan, betul, sama-sama nggak makan, tapi kalau bahasanya kita nggak makan Pak, maaf Bu, ini ke yang lain aja gitu kan. Jadi ini nasihat bagi yang nerima, jangan meremehkan pemberian orang walaupun hanya kaki kambing. Yang kedua, ini bagi yang ngasih. Ya, kalau ngasih ketika hanya punya aset yang kecil, ya bingung, wah tetangga suka ngasih kita punyanya apa ya, kita mampunya belinya cuma ada kikil. Jangan merasa pemberian kikil itu terus akhirnya karena dianggap remeh terus nggak jadi ngasih. Ya nggak jadi ngasih. Kenapa? Ngasih walaupun hanya sekedar kaki kambing itu masih lebih baik daripada nggak ngasih apa-apa. Ya, jadi ngasih walaupun cuma segitu aja masih lebih baik daripada nggak ngasih apa-apa. Kenapa? Karena seringkali setan itu memasukkan bisikan yang intinya adalah mencegah orang melakukan kebaikan dengan cara apa? Meremehkan kebaikan itu. Apaan? Cuma gitu aja kasih. Udah malu kami nanti diledekin di ini gitu ya. Mending nggak usah gitu ya. Sama seperti orang munafik yang kemarin kita sudah bahas, ketika ada yang sedekah banyak tetap dicela, sedekah sedikit apalagi gitu ya. Yang banyak aja dicela, sedikit. Wah sedekah cuma gitu ngapain kasih gitu, Allah nggak butuh gitu ya. Nah itu kelakuan setan itu sama kelakuannya orang munafik itu sama ya. Makanya kita sebagai orang beriman jangan memandang remeh kebaikan walaupun ngasih tetangga sekedar cuma ngasih kaki kambing gitu ya. Atau kalau di kita ya mungkin nasi kemarin lah atau apa yang kadang-kadang orang kayak ini gitu ya. Atau sisa atau kita udah ini wah masih banyak ini dikasih. Buat kita sisa. Buat orang lain itu bisa karunia. Ya, buat kita barang bekas, buat orang lain itu sesuatu yang baru. Bekas kan kita, orang lain baru karena baru punya, gitu ya. Baru punya, ini belum pernah punya sepeda, ini sepeda bekas ini. Nggak enak ngasih sepeda bekas, loh bekas buat kamu, buat orang yang nerima itu baru. Ya itu
Pendekatannya dua itu. Jadi jangan meremehkan dalam artian bagi yang terima dengan baik. Kalau misalnya nggak doyan atau dianggap kurang ini ya dikasihkan ke orang lain, siapa tahu mereka lebih membutuhkan. Atau yang kedua, jangan meremehkan untuk memberi walaupun hanya sekedar sesuatu yang sederhana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktunya Isya, saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan ini adalah ngaji kita yang terakhir di bulan Sya'ban karena minggu depan itu sudah masuk bulan Ramadan, kita libur selama bulan Ramadan. Kita akhiri sekian dan tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.